Halo Sobat Data, selamat datang di channel Buka Data. Channel di mana kalian akan mendapatkan informasi yang belum pernah kalian dapatkan sebelumnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Halo Sobat Data, bagaimana kabarnya? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Hari ini aku akan membahas 7 fakta sains. 7 fakta sains ini ternyata salah kaprah saat kamu pelajari di sekolah, yang mungkin gak akan kamu temukan di buku sekolah. Emang sains apa aja sih? Yang pertama, tembok besar Tiongkok itu gak mudah dilihat dari luar angkasa. Kok bisa sih? Dan ini pernyataannya. Ketika pada orbit yang rendah, tembok besar Tiongkok bisa dengan jelas dilihat dari luar angkasa. Tapi itu nggak bisa tergolong unik, karena dari jarak yang sama, masih banyak objek buatan yang bisa terlihat dari bumi. Gak hanya tembok besar Tiongkok, tapi juga jalan tol, kapal, bendungan, perkotaan, ladang, dan gedung pribadi. Berhubung diklaim sebagai satu-satunya objek buatan yang bisa dilihat dari bulan, para astronot Apollo menyatakan bahwa mereka nggak bisa melihat objek buatan apapun dari bulan, bahkan tembok besar itu sekalipun. Yang kedua, listrik itu nggak bergerak atau berpindah tempat secepat cahaya. Penasaran? Banyak buku tekstual yang menyebutkan bahwa listrik elektron di dalam kabel mengalir hampir secepat cahaya. Padahal elektron memiliki massa, dan itu artinya ia nggak akan menyamai kecepatan cahaya akibat teori relativitas. Bahkan dalam elektroforosis, gerakan lambat dari pengisian listrik bisa dilihat langsung. Wow, sama juga gak ya kayak petir? Yang ketiga, oksigen memiliki warna. Kita sudah pasti belum pernah melihat warna oksigen yang biasa kita hirup sehari-hari. Ya kayak kentut ya kan, contohnya ada yang bilang hijau, abu-abu, hitam, terserah. Karena unsur kimia tersebut dalam bentuk gas memang tidak berwarna dan bahkan tidak berbau, sehingga sulit untuk dibedakan. Akan tetapi, ternyata oksigen memiliki warna dalam wujud lainnya selain gas. Oksigen akan terlihat berwarna biru pucat ketika berwujud cair dan padat. Ya guys, jadi kalau udah mencair, dia warnanya biru pucat. Tapi kalau misalnya di udara, warna apa ya? Next, yang keempat, ini nih, pasti kebanyakan orang keliru. Kamu nggak akan terkena flu hanya karena suhu yang dingin. Ada konsep salah yang telah menyebar luas bahwa flu umumnya disebabkan atau makin rentan terinfeksi virusnya ketika kontak dengan cuaca dingin. Pada kenyataannya, flu umumnya disebabkan oleh hanya virusnya dan gak ada hubungannya sama sekali dengan suhu dingin. Jadi guys, kalau kalian hujan-hujanan ya kan, di cuaca dingin, mungkin hidung tersumbat, itu karena bukan flu sih sebenarnya. Kalau kalian bersin itu karena udara mungkin ya, gue nggak tahu juga. Ini mah logika aja, karena udara dingin masuk ke hidung, dan di sini lu suhunya panas, biasa menghirup udara panas, jadi mampet. Nah itu karena bukan flu sih, tapi kita nggak tahu juga. Next, yang kelima, hujan berlian dapat terjadi di planet lain. Kaya raya. Jadi di planet mana ya? Kalian mau pada kesana gak nih? Bawa karung, bawa apa kek? Pulang sini, benghar atau kaya raya. Berlian adalah benar-benar teman terbaik galaksi Bima Sakti. Studi telah meneliti potensi bahwa Neptunus, Uranus, Jupiter, dan Saturnus harus menghasilkan berlian. Atmosfer di keempat planet ini memiliki tekanan ekstrim sehingga mereka dapat mengkristalisasi atom karbon dan mengubahnya menjadi berlian. Para ilmuwan mampu menciptakan kondisi yang benar di laboratorium untuk membuktikan ini terjadi pada Neptunus dan Uranus secara terpisah. Sekelompok peneliti yang berbeda berspekulasi bahwa itu mungkin akan hujan sebanyak 2,2 juta pon berlian di bagian Saturnus setiap tahun. OTW gak? Keenam, meteor itu nggak panas ketika sudah mendarat di bumi. Kok bisa ya? Padahal kan dari atas api harusnya panas. Apa karena udara apinya habis?
Oke, kita bahas. Ketika sebuah meteor mendarat di tanah, biasanya suhunya sudah nggak panas. Suhu yang sering ditemui adalah hangat. Kecepatan tinggi yang dialami meteor sudah cukup melelehkan lapisan terluarnya. Sementara lapisan dalamnya nggak punya kesempatan menjadi panas karena batu adalah konduktor yang buruk untuk panas. Tekanan di atmosfer pun memperlambat jatuh meteor hingga tingkat kecepatan terminal, sehingga ia punya waktu untuk mendingin. Guys, jadi gitu ya penjelasannya. Udah paham sampai sini? Next, yang terakhir, kapas dan awan. Ini sangat menarik sih bagi gua. Meski dari jauh awan tampak melayang-layang dan ringan seperti kapas, ternyata awan beratnya bisa mencapai 5 triliun kilogram. Wow, berarti sama seperti mempunyai berat setara gajah ya. Terus kenapa awan gak jatuh? Tenang saja teman-teman, karena awan akan tetap berada di langit tanpa jatuh ke tanah kok. Awan yang ada di langit tidak akan jatuh ke tanah disebabkan oleh material pembentuk awan tersebut. Proses terbentuknya awan bermula dari udara yang hangat dan lembab naik ke atmosfer yang lebih tinggi. Kemudian udara mengembang serta mendingin. Sedangkan beberapa diantaranya mengembun menjadi tetesan air yang sangat kecil. Nah, tetesan air yang kecil inilah yang akan berkumpul dan membentuk awan. Ukuran tetesan air tersebut ternyata sangat kecil sehingga sangat sulit jatuh. Sama seperti debu yang selalu melayang-layang di udara yang teman-teman lihat ketika ada sinar matahari menembus jendela. Jadi guys, tuh penjelasannya seperti itu. Yang gua paling terheran-heran ini, kapas dan awan. Ternyata awan yang beratnya 5 triliun kilogram gak jatuh karena material pembentuk awan tersebut. Oke guys, video ini sampai sini saja. Dan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. See you, bye-bye.